Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Angelin. Hari ini kita akan membahas tentang teori globalisasi dan gejala globalisasi dalam bidang iptek dan agama. Ikutin terus ya. Teori-teori globalisasi menurut para ahli ada banyak, tetapi saya akan dan hanya mengambil 3 dari sekian para ahli. Jadi terdapat sejumlah teori globalisasi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama terdapat George Richter. Richter ini mengatakan dan membuat 2 asumsi berkaitan dengan globalisasi, yaitu perkembangan awal komunikasi global dan perkembangan melalui beragam media, yang terutama adalah televisi dan internet yang sekarang ini kita bisa nikmati dan gunakan setiap hari, setiap saat, dan kapan saja. Lalu yang kedua, terbentuknya kesadaran global sebagai hasil akhir dari globalisasi. Jadi ini kita bisa membuka mata kita bahwa pada saat ini teknologi itu semakin canggih dan bisa membuat kita merasa lebih tenang dalam melakukan apapun. Lalu yang kedua dikemukakan oleh Thomas Friedman. Menurut Friedman, globalisasi ini tidak dapat dihindari dan akan menguntungkan bagi kita semua. Pemikiran beliau itu termasuk dalam teori neoliberalisme. Nah, teori ini itu memandang bahwa globalisasi ini sebagai proses liberalisasi di mana setiap negara berpulang untuk memperoleh keuntungan apabila mampu bersaing di pasar global. Nah, dalam mekanisme dan hukum pasar mempunyai kekuatan, sedangkan pemerintah diharapkan tidak untuk ikut campur. Nah, Friedman juga menuliskan tentang metafora, yaitu jaket ikat emas. Metafora ini menyatakan bahwa sementara ini globalisasi membatasi pilihan yang tersedia bagi pemerintah. Globalisasi juga menawarkan kemakmuran bagi negara-negara yang memenuhi persyaratan akan globalisasi ini. Untuk masuk dalam jaket ikat emas ini, sebuah negara harus mengadopsi aturan-aturan dalam aturan emas atau golden rules yang disebutkan pada Hui Jin tahun 2005, yaitu membuat sektor swasta menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi, memperkuat tingkat inflasi yang rendah dan stabilitas harga, lalu menyusutkan ukuran birokrasi negara tersebut, dan lalu menjaga kesedekat mungkin anggaran yang seimbang jika tidak surplus. Lalu yang kelima, menghilangkan dan menurunkan tarif, menyingkirkan kuota dan monopoli dalam negeri, meningkatkan ekspor, privatisasi industri dan utilitasi milik negara, deregulasi pasar modal dan perekonomian domestik, membuka perbankan dan telekomunikasi untuk persaingan dan kepemilikan terjadi, serta memungkinkan warga memilih dari berbagai pilihan pensiun yang bersaing. Lalu teori globalisasi ini juga dikemukakan oleh Thomas Mayer. Thomas Mayer ini menuliskan bahwa masyarakat di berbagai negara di dunia menjadi semakin mirip dalam hal pemerintahan dan kebijakan. Hal ini dikarenakan adanya isomorphism. Jadi isomorphism ini negara-negara yang berbasiskan pertanian dan tidak membuat sistem pendidikan yang berbeda, namun mengadopsi sistem dari negara-negara barat. Nah, negara ini juga mengadopsi sistem hukum yang kebijakannya ini kependudukan dan kesehatan, aturan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Jadi lebih menganut kepada kebijakan pendidikan dan kesehatan serta aturan lingkungan hidup. Nah, oleh karena itu warga
negara berbeda dalam hal pemerintahan, banyak aspek kebijakan yang mirip. Jadi teori Thomas Mayer ini termasuk dalam teori pemerintahan dunia atau World Polity System. Berbicara tentang iptek, di masa lalu perkembangan iptek atau perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ini bukan hanya karena masyarakat pada zaman itu berpikir dalam hal tingkatan perkembangan pola pikir dan pendidikan, tetapi juga karena kondisi alam yang kontras, sejarah, dan nilai-nilai budayanya. Nah, pengetahuan dan teknologi yang baru tidak serta-merta berkembang di mana-mana dan pada waktu yang sama. Oleh karena itu, cara teknologi menyebarkan ke seluruh dunia merupakan inti dari bagian bal yang dihasilkan dan dibagikan ke seluruh dunia. Jadi disinilah peran globalisasi dalam bidang iptek yang perlu kita pahami. Globalisasi mendorong perkembangan teknologi. Dengan meningkatnya intensitas arus pengetahuan global menunjukkan manfaat pentingnya globalisasi. Meskipun dalam perjalanan globalisasi telah banyak dikritik karena mungkin terdapat efek negatifnya, penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi ini telah membantu memperkuat penyebaran teknologi lintas batas dalam dua cara. Pertama, globalisasi memungkinkan negara-negara memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pengetahuan asing. Yang kedua, dengan meningkatnya persaingan internasional, termasuk sebagai akibat dari munculnya perusahaan-perusahaan pasar berkembang, dan hal ini juga memperkuat intensitas perusahaan untuk berinovasi dan mengadopsi teknologi asing. Apa sih dampak globalisasi di bidang iptek ini? Dampak positifnya, globalisasi di bidang iptek ini berperan sangat besar terutama bagi ekonomi pasar berkembang, yaitu telah meningkatkan pengguna pengetahuan dan teknologi asing yang tersedia untuk meningkatkan kapasitas inovasi mereka dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja mereka. Dengan contoh, selama tahun 2004 hingga 2014 ini, aliran pengetahuan dari para pemimpin teknologi itu telah menghasilkan 0,7% pertumbuhan produktivitas tenaga kerja per tahun untuk sektor negara rata-rata. Tapi telah ditemukan pula bahwa salah satu faktor yang paling penting di balik peningkatan kapasitas inovasi ini di pasar berkembang ini adalah dengan cara meningkatkan partisipasi dalam rantai pasokan global dengan perusahaan multinasional. Jadi meskipun tidak semua perusahaan diuntungkan, karena perusahaan multinasional ini terkadang mengalokasikan kembali beberapa aktivitas inovasi ke bagian lain rantai nilai global. Dampak positif lainnya yaitu globalisasi di bidang iptek menyebarkan pengetahuan. Maksud dari ini adalah globalisasi ini membawa manfaat utama, yaitu menstimulasi penyebaran pengetahuan dan teknologi untuk membantu menyebarkan potensi pertumbuhan ke seluruh negara. Tapi keterkaitannya saja itu tidak cukup. Jadi asimilasi pengetahuan asing dan kapasitas untuk membangunnya itu paling sering membutuhkan pengetahuan ilmiah dan teknik. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, modal manusia, dan penelitian dan pengembangan dalam negeri sangat penting untuk membangun kapasitas untuk menyerap dan menggunakan pengetahuan asing secara efisien. Selain adanya dampak positif, maka semua hal juga akan ada dampak negatifnya. Dampak negatif globalisasi dalam bidang iptek ini yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Hal ini sama saja dengan melakukan pembobolan akun orang lain.
dengan tujuan untuk menyalahgunakan akun tersebut dan membagikan situs-situs yang tidak layak untuk dibagikan. Lalu juga menurunnya moral bangsa akibat semakin mudahnya membuka situs yang tidak layak. Nah, hal ini menyebabkan kuantitas dan kualitas dari SDM manusia ini semakin menurun. Karena apa? Karena mereka lebih mengandalkan teknologi daripada memilih untuk membaca buku di perpustakaan ataupun membaca buku dari buku pelajaran mereka. Jadi mereka lebih terpaut oleh teknologi dibandingkan dengan apa yang sudah tertulis di dalam buku. Selain dalam bidang iptek, ternyata globalisasi ini juga menganut dalam bidang agama. Globalisasi dalam bidang agama ini lebih terfokuskan kepada aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar akidah-akidah dari agama tersebut. Nah, aplikasi-aplikasi ini kita bisa dapatkan melalui Play Store atau App Store yang sudah disediakan oleh layanan Google dalam HP kita. Lalu, globalisasi di bidang agama ini juga memicu penganut agama lainnya untuk lebih memahami dan menghargai secara harmonis penganut agama lain supaya kita bisa lebih bertoleransi dan hidup harmonis dalam bermasyarakat multikultural ini. Jadi kita tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk mengejek atau menghina agama orang lain. Jadi kita harus bisa menghargai agama orang lain karena kita bisa dalam globalisasi ini kita bisa mencari tahu apakah benar ajaran tersebut diajarkan atau tidak. Sekian pembahasan kali ini, kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.